Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang dampak aborsi bagi kesehatan wanita. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang aborsi. Aborsi di sini maksudnya adalah mengakhiri kehamilan, di mana pengakhiran kehamilan itu atau menghilangkan janin dari dalam rahim dengan cara yang tidak sesuai dengan medis atau bukan arahan dari medis. Jadi murni aborsi yang kita bahas di sini adalah tentang mengakhiri kehamilan dengan cara sendiri tanpa adanya sentuhan medis. Nah, sebenarnya salah satu penyebab utama dari terjadinya aborsi adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau disingkat dengan KTD. Jadi, meskipun itu orang yang belum menikah atau hamilnya di luar nikah, atau bahkan ada juga orang yang setelah menikah punya suami tapi belum siap lagi untuk hamil atau tidak siap menerima kehamilannya, maka bisa saja melakukan aborsi atau menghilangkan janin dalam rahimnya. Di mana ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh wanita untuk melakukan hal itu. Di mana ada yang katanya mengkonsumsi durian supaya dia keguguran. Ada juga yang mengkonsumsi nanas muda. Ada juga yang mengkonsumsi obat untuk obat pelancar haid atau obat yang khusus untuk menggugurkan. Dan juga ada yang datang ke dukun atau menggunakan cara lain seperti misalnya menggunakan batang pohon jarak untuk menghilangkan janin dalam rahimnya. Yang pastinya tindakan itu bisa saja merugikan wanita tersebut atau menyangkut bagian reproduksinya, yang pastinya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan cara-cara yang tadi saya sebutkan itu, cara-cara untuk menggugurkan kandungan seperti itu adalah cara yang tidak aman. Jadi, apa saja sih kerugian atau apa saja sih efek dari hal-hal tersebut? Oke, kita bahas yang pertama itu dampak jika melakukan aborsi yang tidak aman. Yang pertama adalah terjadinya perdarahan. Jadi perdarahan itu terjadi misalnya pada saat mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian terjadi pembukaan yang karena pembukaannya itu tidak secara normal, maka pembukaannya itu terjadi secara paksa sehingga keluar lendir dan darahnya itu menggumpal, dan darahnya itu jumlahnya tidak terkontrol. Jadi tambah banyak sehingga orang itu mengalami perdarahan dan kekurangan darah. Dan juga misalnya menggunakan cara dukun yang mungkin langsung menghilangkan janinnya dengan cara ya sesuatu yang tidak aman pastinya, dan juga bisa menyebabkan orang itu kehilangan banyak darah. Jadi perdarahan merupakan salah satu dampak terbesar atau yang paling sering ditemui untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dan orang yang kehilangan banyak darah pasti akan membahayakan nyawanya. Jadi tidak sedikit kasus yang menunjukkan orang yang melakukan aborsi seperti itu, aborsi tidak aman, itu mengalami perdarahan dan akhirnya tidak bisa diselamatkan. Seperti itu. Kemudian dampak yang kemungkinan terjadi yang kedua adalah kerusakan pada vagina atau rahim. Vagina dan rahim. Jadi kenapa? Karena proses seperti itu, proses menghilangkan janin, proses aborsi yang dilakukan yang tidak aman, itu bisa saja menyebabkan rahim itu robek, rahim itu lubang, rahim itu terluka, sehingga itu juga salah satu dampaknya juga bisa terjadi perdarahan. Dan kalau itu terjadi, itu bisa terjadi infeksi. Begitu juga dengan vagina. Nah, karena biasanya kan pengeluaran janin itu lewat vagina, jadi vagina juga merupakan salah satu yang terdampak. Misalnya saja vagina bisa mengalami luka, perdarahan juga, robekan, seperti itu. Dan kalau tidak ditangani akan menyebabkan juga perdarahan, ujung-ujungnya ke pendarahan, dan pastinya akan menyebabkan infeksi karena hal itu. Dan infeksi bisa berujung juga ke kematian atau nyawanya itu tidak tertolong dengan terjadinya infeksi tersebut. Selanjutnya dampak aborsi yang tidak aman yang ketiga adalah infeksi.
Jadi, karena tadi seperti yang saya katakan bahwa terjadi robekan pada vagina sehingga terjadi infeksi. Nah, infeksi ini memicu banyaknya bakteri yang bisa membahayakan ibunya. Nah, infeksi yang terjadi bisa menyebabkan ibunya itu menggigil atau wanita tersebut menggigil dan demam. Itu karena reaksi dari infeksi tersebut. Selain dengan terjadinya demam dan menggigil pada ibu, pusing, mual, juga infeksi itu bisa ditandai dengan keluarnya bau yang tidak sedap dari vagina atau dari jalan lahir. Baunya tidak sedap dan juga keluar cairan yang abnormal, seperti keputihan yang abnormal misalnya. Dan juga itu pernah kita bahas di video sebelumnya tentang keputihan yang abnormal. Jadi seperti itu tandanya yang terjadi infeksi. Dampak bahaya aborsi yang keempat adalah sepsis. Jadi sepsis itu adalah kelanjutan dari infeksi. Seperti tadi yang saya sampaikan, infeksi itu menyebabkan demam, menggigil. Nah, kalau misalnya infeksi tidak segera ditangani, maka akan terjadi yang namanya sepsis. Sepsis itu adalah level tingkatan teratas dari infeksi. Jadi pada sepsis ini, faktor penyebab infeksi tadi itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tanda-tanda sepsis itu adalah tekanan darah menurun, sesak nafas, kemudian juga jantung berdetak lebih kencang, dan hal itu juga bisa menyebabkan orang itu bisa mengalami kematian. Selanjutnya, penyebab atau dampak aborsi yang kelima adalah terjadinya endometriosis. Jadi endometriosis itu diambil dari kata ada endometrium, yang artinya endometrium itu adalah rahim. Nah, jadi endometriosis ini adalah suatu keadaan di mana rahim itu mengalami peradangan. Nah, peradangan itu bisa terjadi dari akibat dilakukannya tadi aborsi. Dan yang terakhir yang saya sampaikan di video kali ini tentang efek aborsi yang tidak aman yang selanjutnya adalah radang panggul. Jadi kalau untuk aborsi itu sebaiknya jangan berani untuk melakukan itu sendiri, apalagi dengan menggunakan obat yang katanya bisa merangsang janin itu bisa keguguran atau janin itu bisa keluar. Nah, itu juga sangat berbahaya. Untuk dosisnya saja itu harus ada takaran-takaran yang khusus untuk digunakan. Karena kenapa? Karena kalau itu tidak sesuai dosis atau tidak sesuai anjuran, tapi digunakan berlebihan, itu akan membahayakan rahim. Yang nantinya ke depannya itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja akan sulit untuk hamil, atau rahimnya itu harus diangkat karena terjadi masalah. Itu kan sesuatu yang merugikan. Jadi ada juga yang bilang menggugurkan kandungan juga bisa menggunakan racun, tidak hanya menggunakan obat. Iya, menggunakan racun. Bisa, itu bisa, tapi ada juga yang menggunakan racun, yang minum racun, yang sampai lompat-lompat, yang berusaha bagaimanapun, tapi janinnya tetap kuat. Tapi sayangnya biasanya janin yang sudah mengalami hal seperti itu, yang selalu diberikan konsumsi yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil, seperti racun tadi, itu bisa membahayakan janin. Bisa saja janinnya itu tetap sehat dalam kandungan, tapi ternyata mengalami kecacatan. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.